Kalau tak salah Pak Adil ini bagian penerima pelaporan ya. Bukan, jadi saya harus gimana dia? Kepala pencegahan. Kepala pencegahan. Tapi ternyata tugasnya juga mencatat-catat tuh Bang Miko. Jadi dia catat semuanya. Berapa trotoar yang kalau ditanya itu berapa kata trotoar di buku ini mungkin dia catat juga itu. Baik, Bapak Ibu, saya melihat di chat sudah ada yang mau bertanya. Ada Pak Irsad Das. Masih bergabung Pak Irsad Das? Ada Pak Irsad Das? Silakan Bang Irsad. Ada Pak Irsad Das? Kalau tidak, saya alihkan dulu sementara ke Bang Zulnadi. Beliau Ketua SMI Sumatera Barat dan Ketua PWI juga Bang ya. Silakan Bang. Terima kasih moderator Bung Jan Zulnadi hampir sama itu, mirip saya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir dengan judul berkota, berbangsa, dan bernegara, ini sangat menarik kita kupas. Apalagi dengan beberapa judul yang masuk dalam buku Miko yang kita bahas ini nggak bisa satu malam, satu hari, 2 malam kita membahasnya. Dengan satu topik saja bisa berlarut-larut kita. Karena itu memang saya membahas secara umum saja. Terima kasih kepada Bung Neko yang telah menulis kepeduliannya tentang berkota, berbangsa, dan negara. Karena itu memang saya mulai dulu dari berkota. Karena itu memang kita sebagai warga Kota Padang sangat pedulilah dengan persoalan-persoalan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota selama ini, apakah sudah sesuai dengan keinginan warga. Nah, salah satunya Bung Miko telah mengungkapkan persoalan-persoalan masalah trotoar, kemudian juga masalah parkiran. Saya contohkan saja hangat-hangat baru, ini tadi sore saya berjalan ke Basko itu, saya di Pangur 10.000 parkir. Masih di tempat, Bang Zul? Ini agak kaget barangkali Zoom-nya mendengar istilah dipangur tadi itu kayaknya. Di bahasa awaknya dipangur, kemudian dibahasa Indonesiakan oleh Bang Zul menjadi dipangur. Jadi kalau ada bahasa-bahasa yang asing bagi Zoom ini kadang-kadang terpental gitu. Baik, sebelum Bang Zul, itu bisa bergabung lagi. Di unmute Bang. Oke, kita maju lagi. Lanjut Bang. Oke, Bung Miko memang sangat peduli dengan masalah kota. Saya tidak memprediksi apakah dia juga nanti akan tercalon sebagai wakil menggantikan Pak Hendy Sapta yang akan maju menjadi nomor 1, itu persoalan lain. Saya tidak akan masuk kepada politik itu. Dan mudah-mudahan Pak Hendy Sapta dengan partainya, dengan partai yang pengusung sebelumnya akan welcome dan legowo gitu. Karena juga pemikiran-pemikiran yang ada di Miko itu bisa saja diaplikasikan ketika dia berada di pemerintahan. Dan kita lihat juga nanti, dan kita bisa mengoreksinya sejauh mana dia mengaplikasikannya begitu. Itu satu. Kemudian masalah kota Pak Hendy Sapta, saya ingin mengingatkan, janganlah seperti kita ingin bercitra tetapi terlalu jauh over. Seperti yang dialami oleh Pak Wali Kota Mahyaldi, saya agak setuju itu. Dia dibentak-bentak warga menyegor masalah menjualan di trotoar sehingga tidak bagus. Sehingga cukup aja kepala Biro PP segala macam yang tampil gitu. Kita hanya mengingatkan dari jauh saja. Jangan sampai berdialog langsung kemudian terjadi caci maki. Ini nggak bagus sebagai pejabat wali kota. Nah, karena itu Pak Hendy Sapta hati-hati nih dengan warga kota ini kan banyak macamnya nih. Jadi kalau kita lihat dulu, kita rosok-rosok dulu, kita lihat dulu welcome atau tidak, kan begitu. Nah, karena itu memang ini perlu, walaupun itu semacam katakanlah dalam politik itu pencitraan, itu urusan lain. Saya nggak melihat itu. Saya melihat wali kota saya yang maki-maki, kan gitu. Itu persoalan. Kemudian juga Bung Miko mempersoalkan masalah batang sungai.
kita ini kan di Padang ini banyak sungainya. Karena memang itu kebersihan sungai itu merupakan cermin kebersihan kota. Masih banyak yang buang-buang sampah sembarangan di sepanjang aliran sungai itu. Karena itu memang bagaimana kita menegurnya? Tentu melalui pemerintahan terendah, lurah, RT, RW dilibatkan itu, sehingga memang salah satu tugas Pak Wali Kota, saya ingin berani menyebutkan sekarang, adalah memberdayakan pemerintahan terendah ini. Kalau memang dia gajinya rendah, diinsentifkan dia untuk menjaga lingkungan itu. Kemudian yang ketiga, masalah pertumbuhan perumahan Pak Henry. Pertumbuhan perumahan itu sangat banyak tidak layak dengan masalah lingkungan. Sehingga ketika terjadi perumahan sudah tumbuh, muncul hujan, banjir pun menjadi-jadi. Hal yang seperti ini tentu tata kota, tata kelola pemerintahan dan tata kota pemerintahan di dalam bentuk tata kelola bagaimana penggunaan lahan dan segala macam, ini juga perlu diperhatikan. Tidak diberikan begitu saja izin-izin dalam pertumbuhan pembuatan perumahan-perumahan. Nah, kita mengalami di Belimbing ribuan rumah. Muncul persoalan kalau hujan tiba banjir semua, kan begitu. Di Steba juga demikian, dan di komplek lain juga terjadi yang seperti itu. Karena itu memang kami berharap kepada Pak Henry untuk lebih untuk lebih betul-betul mengaplikasikan apa yang telah ditulis oleh Bung Miko, kemudian mudah-mudahan juga menarik untuk bisa didiskusikan dalam bentuk politik. Kemudian masalah berbangsa, saya ingin menyampaikan atau mempertanyakan kepada Bung Miko, sejauh mana bangsa kita nih dalam memperlihatkan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Apakah kita merosot jauh ke belakang, atau kita terlalu jauh maju ke depan sehingga bangsa kita compang-camping dan terjadi persoalan yang tidak menentu. Persoalannya apa? Karena memang antara pemimpin, katakanlah pimpinan nasional dengan daerah itu tidak ada yang pernah sinkron, karena multi partai tadi tidak ada yang ingin mau apa yang disampaikan oleh pusat sampai ke daerah itu bisa saja tidak jalan. Karena itu memang multi partai ini perlu juga menjadi pertimbangan kita. Karena memang akan tidak sangat baik untuk bangsa yang besar ini, yang luas ini, dalam kita menata kelola bangsa, sehingga antara kita memang terjadi persoalan-persoalan yang intrik-intriknya adalah politik. Demi politik semuanya bisa dialahkan. Saya sependapat dengan Bung Miko, masalah negara kita ini janganlah terlalu seolah-olah katakanlah saya mengatakan presiden itu kan kepala negara. Tapi yang lebih dominannya dia adalah kepala pemerintahan yang melaksanakan sebagai eksekusi pelaksanaan undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Jadi kepala negaranya itu muncul ketika ada persoalan antara komponen-komponen bangsa ini terjadi persoalan, dia muncul sebagai kepala negara. Tapi jangan dia menyatakan dia sebagai kepala pemerintahan, dia menganggap kepala negara. Ini yang menjadi kacau. Hukum bisa semena-mena saja terjadi. Apa yang diinginkan oleh pemerintah bukan adalah otomatis apa yang diinginkan negara. Negara mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Tapi yang pemerintah kan harus mengoptimalkan, mengaplikasikan daripada Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu sendiri. Bukan mau obok-obok, bukan mengobrak-abrik, dan begitu yang persoalan yang terjadi sekarang. Nah, mental kita ini selama ini menjadi tidak seimbang dengan apa yang pembangunan visi, karena sistem pendidikan kita sering bertukar-tukar. Bertukar kabinet, berganti sistem. Bertukar kabinet, berganti sistem. Sehingga memang karakter mental dari kependidikan-pendidikan yang termuncul itu tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh membangun jiwa itu. Karena itu saya ingin pertanyakan ke Bung Miko, sejauh mana pembangunan non-fisik itu? Ketimpangan antara fisik dan non-fisik itu sejauh mana? 80% kah? Atau 20% kah non-fisik atau bagaimana? Nah, ini kan perlu yang kita perdebatkan bersama lagi. Karena itu memang kepada Bung Miko, saya melihat Bung Miko ini memang wartawan yang belum punya kartu pes. Walaupun saya sebagai katakanlah pemimpin redaksi di media, tapi saya tidak selalu mengontrol sosial persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Dan Bung, kalau mau bergabung di SMIC, kita siap bergabung. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Lanjut aja dulu. Kita butuh 3 orang setidaknya. Ini Pak Musril Zahari sudah masih di dalam, Pak? Kisah pembukaan.
Masih, Pak. Lanjut, Pak. Silakan, lanjut, Pak. Tutup poin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih yang boleh diberi. Ambo, iya betul-betul baca buku itu, jadi nak tahu nama isi dah. Cuman sebagai masukan yang pertama ingin mau katakan secara bahasa, judulnya seharusnya itu berkota, berbangsa, dan bernegara. Kalau secara bahasa ya. Kemudian karena Ambo belum membaca judul buku itu, mungkin banyak hal yang mungkin yang bisa kita pertanyakan. Berkota atau berbangsa dan bernegara bukan berarti harus meninggalkan budaya kita. Itu jalan itu. Sebab Ambo baru merantau ke kampung orang ke Jakarta lah gitu ya semenjak 79. Ini ya kira-kira lah 32 tahun. Ambo kadang-kadang heran juga. Nama-nama tuh kalau di kampung awak tuh. Uda, Ajo, Tuan, atau Bang. Semua mau dengar sejak tadi kita lebih banyak makai bang. Ya. Sehingga apakah kita berkota harus meninggalkan budaya kita? Ambo lagi pernah belum menulis buku di antara judul yang Ambo tulis dalam satu bab Peng Indonesia nama kampung. Kita tidak yakin orang Minangkabau pada miliknya. Ambo pernah menguji seorang mau jadi doktor. Ambo waktu ditulisnya riwayat hidup, ditulisnya senan lahir di Ikur Kota. Ambo tanya, Ikur Kota itu apa? Setiap kampung itu mempunyai makna. Tidak mungkin kampung itu dibuat begitu saja tanpa ada maknanya. Kota panjang karena kota itu memanjang. Kota Padang karena memang dulu itu Padang pengimpauan Jawi atau apa gitu. Nah, ambo tanya, di batu-batu lah ya di Ikur Kota. Di Ikur Kota. Iya, ambo lah ya di Ikur Kota. Arti Ikur Kota. Tidak pula tahu ternyata. Seorang doktor. Waktu itu ujian tertutup. Nah, ambo terpaksa menjalihkan. Ikur Kota itu ibu. Ikur Kota, nah ibu mana sabukan itu namanya Ikur Kota. Ikur Kota itu bahasa Indonesianya ujung kampung. Iku itu, ikur nak ada bahasa Indonesianya. Yang ada ekor. Nah, kalau ibu lihat kate, ada Kota Panjang, terus ke kampung ibu. Nah, kampung ibu kok dulu orang kan merasa dari Solo datang ke kampung ibu itu. Nah, setelah kampung ibu itu hanya rawa. Setelah rawa itu pasir, setelah pasir langsung ke Lawi. Nah, jadi kampung ibu itu adalah kampung paling ujung artinya. Itu contoh saja. Contoh saja di buku Ambo itu, di tulisan Ambo itu ada beberapa yang lain. Ada juga maksudnya alang lawas dari alang lawas menjadi alang lawas. Ambo tidak tahu pula lawas itu apa artinya. Bahasa Jawa lawas itu lain artinya. Bahasa Indonesia lain pula. Nah, itu bantu itu mungkin akan merusak. Pokoknya Ambo menulis buku judul Perhidupan Rasa Keminangan. Baru mau tabikan tahun itu. Nah, Ambo ingin juga bertanya seketik kepada yang maaf, Ambo mungkin Ambo lebih tua ya. Pak Paduka Raja, apa Paduka Raja atau Paduka Rajo? Mau nggak tahu? Rajo. Nah, Paduka Rajo kok tulis di situ Paduka Raja. Mau di bahasa Indonesia kan ya betul aja. Pokoknya kita menjadi orang kota harus mengindonesiakan semua budaya kita. Aku maaf ya, aku memberi masukan saja, sekadar memberi masukan saja. Semua Mbak di Jakarta itu semenjak tahun 79, kita berusaha lah ya.
Nah, bagaimana supaya budaya awak itu tetap. Sehingga ambo terpaksa juga menulis suatu buku berjudul Kekeliruan Pemahaman Bangsa Adat dengan Syarak di Minangkabau. Sepertinya sinyal kayaknya Pak Moderator. Sudah ditangkap itu. Baik, untuk yang sesi pertama ini, kita serah ke berikutnya, kita minta dari 50 kota ini, masih calon wakil bupati. Karena belum disahkan di KPU kan. Silakan ini Nurkhalis Kanti. Jadi ini teman juga, kami memanggilnya Kanti. Silakan Pak Nurkhalis, calon wakil bupati 50 kota. Silakan Pak. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, yang terhormat, makasih banyak moderator dan juga senior-senior yang hadir, baik terutama Ketua Wali Kota Padang, Pak Hendy Sinaldi, dan banyak yang lainnya yang ambo tengok di diskusi malam kok. Cuman kami selaku warga Kota Padang, kebetulan ambo tinggal di Belimbiang, Kuranji, asal dari 50 kota. Alhamdulillah, ambo terketuk hati untuk satu bertanya pada malam Miko kepada Bang Miko, dan juga menjadi catatan penting untuk kita bersama dalam membangun Kota Padang Kamuko. Membangun fisik, membangun raga Kota Padang tidak terlepas dari membangun dari hati jiwa. Namun tentu saya merasakan dari 98 saya di Kota Padang sampai sekarang malah berkeluarga dan punya anak 3 di Kuranji. Saya merasakan penting apa yang dikatakan membangun jiwanya masyarakat Kota Padang tidak terlepas dari angka-angka yang besar, dan malah kita lihat dari membangun fisik, kita bandingkan dengan membangun jiwa masyarakat Kota Padang, saya melihat masih terlalu jauh takaran, baik biaya maupun apalah namanya, anggaran dari pemerintah, baik Kota Padang, provinsi, yang juga melekat kepada ibu kota Padang. Perlu catatan kita bersama, mungkin ke depan kita berharap kepada Bapak Wawako yang akan menjadi wali kota ke depan, insya Allah, membangun jiwa ataupun dari masyarakat Kota Padang tidak terlepas dari pendidikan yang kita rasakan sangat mahal pada masa sekarang, apalagi sekolah-sekolah IT yang kita rasakan dan banyak. Mungkin itu sekedar catatan penting, dan kita merasakan ini butuh keseriusan dari pemerintah ke depan, lebih memberdayakan masjid ataupun sarana lainnya untuk menjadi membangun jiwa, dan ini perlu evaluasi dan dukungan kita bersama masyarakat Kota Padang. Saya catat itu ke depan lebih banyak pembangunan, pembiayaan anggaran ke depan itu kepada fisik, hatinya, pembangunan pendidikan karakter di anak-anak. Saya sangat merasakan kalau kita tidak punya uang, jangan coba-coba masuk sekolah IT. Ini sangat mahal biayanya. Nah, ini perlu catatan kita bersama. Tapi dengan mengoptimalkan pemberdayaan masjid untuk membangun jiwa masyarakat Kota Padang, insya Allah ini merupakan jawaban untuk membangun jiwa yang disampaikan oleh Bang Miko tadi. Nah, itu mungkin sedikit pertanyaan dan harapan kepada pemimpin Kota Padang ke depan. Dan juga catatan kepada Bang Miko, kebetulan malam ini saya juga junior dari Bang Miko, sangat banyak pembicara terdahulu membicarakan tentang Bang Miko juga salah satu kandidat untuk ceritanya untuk mendampingi Bapak Hendy Septa ke depan. Ini tidak butuh, maaf Bang Dedi, Bang Dedi tidak butuh survei, tapi butuh lobby Bang. Nah ini, dan malah sekarang beberapa calon ini sangat luar biasa. Kita lihat
geliatnya untuk mendampingi Bapak Indi Septa ke depan. Jadi harapan kami dari Padang Pinggiran Kuranji, semoga pemimpin ke depan melihat peluang memakmurkan masjid ke depan dengan menganggarkan pendidikan anak-anak masyarakat Kota Padang, akan ada jawaban dari pemenuhan pembangunan jiwa. Makasih banyak. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wabub sudah memberikan pokok pikirannya. Ini menarik nih. Yang menarik sebanyak itu menariknya yang tarik itu yang terakhir tadi itu. Bang Miko katanya berpeluang mendampingi Pak Henry. Itu aja yang saya ingat. Sebelum ke yang lain, saya minta dulu ke Bang Miko. Nanti sesi kedua kita buka lagi. Kita sampai jam 11. Jadi insya Allah bisa bersabar yang lain. Bang Miko silakan. Mungkin dicatat poin-poin yang dipertanyakan tadi. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Saya mencatat beberapa pertanyaan-pertanyaan umum yang mestinya juga bisa dijawab oleh Bapak Wawako, Pak Hendy Septa. Saya mulai dari yang terakhir yang ditanyakan oleh Saudara Kanti tadi, Saudara Polis ya. Polis menyampaikan soal anggaran gitu. Jadi bicara tentang pembangunan ada dua. Beliau setuju dengan saya, ada pembangunan badan, kemudian ada pembangunan jiwa gitu ya. Pertanyaannya seberapa besar sih anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah dalam hal pembangunan jiwa itu. Nah, soal anggaran terus terang saya tidak tahu tentang itu. Berapa sih porsi anggaran yang sudah dianggarkan oleh pemerintah itu? Mestinya kalau kita serius dengan dua hal itu, anggarannya harus berimbang gitu. Jadi harus disisir lagi tuh anggarannya. Kalau mungkin selama ini konsentrasi pada pembangunan fisik, maka ke depan itu mesti menurut saya anggaran untuk pembangunan jiwa itu juga menjadi harus digelembungkan atau harus dibesarkan gitu. Nah, tapi memang persoalan yang menjadi catatan penting saya, persoalan pembangunan jiwa itu memang tidak hanya melulu atau tidak hanya menjadi urusan daerah saja. Gitu. Karena apa? Karena soal pembangunan jiwa, saya meyakini itu bisa dilakukan dengan dua hal minimal. Yang pertama adalah membereskan pendidikan dasar kita, itu yang pertama. Yang kedua adalah menegakkan hukum secara benar atau saya sebut dengan berkonsistensi berhukum itu. Nah, soal yang pertama itu memang itu soal pendidikan sebagaimana yang kita ketahui itu kan bukan urusannya pemerintahan daerah semata begitu. Pemerintah bisa masuk melalui muatan lokal yang tapi pemerintah pada sisi yang lain juga bisa pemerintah daerah maksudnya memberikan masukan kepada pemerintah pusat begitu. Nah, selama ini faktanya memang dunia pendidikan kita itu pendidikan dasar kita menurut saya ini mohon maaf ya IMHO ya kalau istilah di media sosialnya. Saya mohon maaf orientasi pendidikan kita itu terutama pendidikan dasar lebih banyak kepada orientasi untuk mengasah pikiran, untuk membuat anak-anak cerdas, tetapi tidak sebaliknya tidak membuat atau didedikasikan atau diorientasikan untuk membuat generasi muda kita ini bisa mampu berperilaku baik atau menjadi orang-orang yang terbangun jiwanya, yang bisa menghormati orang lain. Atau saya sebut dalam salah satu tulisan itu adalah saya kalau ada yang bertanya apa sih yang dimaksud dengan pendidikan dasar, saya akan dengan cepat menjawab pendidikan dasar itu adalah membangun empati sebetulnya. Ya. Tidak ada cerita lain. Bukan pendidikan dasar bukan mengajar anak-anak bagaimana cara berhitung, bagaimana matematika, tapi pendidikan dasar itu adalah bagaimana anak yang ada kemudian nanti dia menjadi besar mau atau mampu menghormati hak orang persoalan terbesarnya begitu. Persoalan terbesarnya adalah anak-anak dipaksa untuk belajar matematika yang banyak, PR yang banyak, tetapi perilaku mereka tidak diperhatikan dengan
benar begitu. Nah, pendidikan dasar menurut saya pendidikan dasar yang benar itu adalah bukan dengan cara menjejali anak-anak dengan teori-teori. Membangun perilaku itu harus dengan praktek. Nah, kelemahan kita selama ini menurut saya pendidikan dasar kita itu selalu menteori-teorikan apa yang sebetulnya itu tidak perlu diteori-teorikan lagi. Jadi kalau soal teori sudahlah selesai kita. Jadi dari dulu, dari zaman saya, zaman di atasnya, kita selalu dikatakan di dalam ruangan kelas itu disebut-sebut kebersihan sebagian dari iman, jangan buang sampah sembarangan. Tapi begitu anak-anak keluar atau kita keluar, ada yang buang sampah sembarangan, nggak ada yang melarang, nggak ada yang memberikan pendidikan, tidak memberikan contoh. Dan itulah salah satu kegelisahan saya bahwa saya berani katakan orientasi pendidikan dasar kita belum lagi untuk menebalkan empati. Ada salah satu tulisan saya itu pendidikan adalah menebalkan empati. Mestinya kalau ini selesai, ya pendidikan dasar kita selesai, bahwa pendidikan itu disepakati sebagai menebalkan empati, maka bangsa ini akan menjadi lebih baik ke depannya. Tapi kalau ini nggak kita perbaiki, kita rasanya terlalu terlalu besar mimpi kita untuk membangun bangsa yang lebih baik nih gitu. Jadi soal buang sampah sembarangan, tidak bisa antri gitu ya. Itu adalah soal kegagalan kita membangun pendidikan dasar yang benar begitu. Nah, saya masih ingat ketika tinggal di Australia dulu bagaimana anak-anak di situ yang diajar di sekolah dasar itu ya bagaimana cara antri, bagaimana kalau Anda ada sampah tidak ada kelihatan tuh sampah masukkan ke dalam kantong gitu. Bagaimana tidak membuli teman-teman gitu. Sehingga kemudian secara umum, secara lebih besar orang Australia itu lebih sopan, lebih menghargai orang lain daripada bangsa kita. Jadi itu satu pendidikan dasar. Yang kedua adalah soal penegakan hukum. Jangan bicara soal bagaimana bangsa ini bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi bangsa yang besar, kalau pendidikan hukumnya nggak beres. Coba cek sejarah-sejarah di dunia, tidak ada negara-negara di dunia yang peradabannya bisa menjadi lebih baik tanpa hunusan pedang. Gitu. Ya, maksudnya saya gambarkan hunusan pedang itu adalah penegakan hukum yang benar. Gitu. Pedagang kaki lima yang ada sekarang itu mereka nakal, mereka apa begitu karena memang kita nggak serius menegakkan hukum. Hari ini ditegakkan, diusir mereka, dilarang berjualan di atas trotoar, lalu kemudian besok 2-3 hari lagi satu PP-nya nggak datang lagi, nggak konsisten. Ya, jadi dua hal harus penting dalam soal pembangunan jiwa ini. Satu adalah membereskan soal pendidikan dasar kita. Yang kedua adalah melakukan penegakan hukum secara benar atau secara konsisten yang saya sebut berkonsistensi berhukum begitu. Nah, terus yang lainnya saya nggak usah jawab satu-satu lah Pak Musril, Pak Zulnadi itu secara umum begitu. Jadi kalau mau tahu pikiran saya sebetulnya ya itu saya orang yang sangat sangat gelisah dengan kondisi masyarakat kita gitu ya. Mengapa? Karena pendidikan kita belum lagi mampu untuk membangun jiwa-jiwa yang terbangun tentunya yang diinginkan oleh W.G. Rudolf Supratman yang merupakan pencipta nasional anthem kita yang menyatakan bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya lebih didahulukan, kemudian badannya dikemudiankan. Begitu Pak Jen. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan tadi itu. Kalau enggak, nanti kalau bisa diulang lagi, ada pertanyaan yang belum saya jawab, nanti insya Allah akan saya jawab lagi. Terima kasih. Terima kasih Bang. Pak Wawa, silakan kalau ada yang berhubungan tadi. Baik, terima kasih Pak Jen. Tadi ada pertanyaan dari kakanda kita Pak Zulnadi ya mengenai ada poin-poin tadi yang beliau tekankan untuk kami. Pertama ya untuk bagaimana ke depan wibawa dari pemerintah atau kepala daerah dijaga. Insya Allah ini jadi catatan saya Pak Arfi. Sebenarnya ya kita tahu PLD orangnya supel gitu ya. Suka sekali mengunjungi masyarakat. Mungkin kejadian itu ya pelajaran buat kita semua.
Insya Allah kita akan berhati-hati ke depan. Saran Bapak jadi catatan buat kami. Dan tentu kami sudah memberdayakan semua lurah. Nah itu dia Pak, ya apa yang saya maksud sebelumnya, membangun jiwa itu. Berapa kuat pun perda ya kita kalau masyarakatnya kurang ya memperhatikan kondisi sekitarnya, lingkungannya, tidak mau ya melakukan perubahan, nah, ini memang menjadi tanggung jawab kita semua gitu. Untuk bagaimana membuat mereka jadi melek dan juga mau memperhatikan seperti ya perhatian terhadap lingkungan ya, jangan buang sembarangan sampah dan lain-lainnya. Kami sudah libatkan semua aparat ya, maksudnya jajaran kami sampai ke kelurahan. Ya sifatnya ya seperti itu Pak. Yang ya mereka beberapa saat, beberapa hari ke depannya balik lagi. Nah ini yang menjadi apa ya PR kita semua, dan kami siap insya Allah ya selalu berupaya menjaga kondisi lingkungan. Seperti kemarin kami bersama dengan dan Lantamal itu bertekad untuk bagaimana tidak saja hanya Batanghari, Batang Harawang, tapi ada 5 sungai besar dan 16 sungai kecil yang ada di Kota Padang yang akan kita berdayakan bagaimana nantinya kualitas dari air itu dari level 4 itu menjadi level 2 yang bisa kita lihat dasarnya. Insya Allah dalam waktu bulan lagi ada ekspatriat yang datang dari Jerman. Mereka ini dibiayai full oleh GIZ, Jerman International Kolaborasi gitu ya. Jadi dia memberikan bantuan selama 2 tahun, Pak. Dan alhamdulillah ini hadiah buat Kota Padang. Kita lihat ya transfer ilmu dari mereka ini bagaimana untuk bagaimana memberdayakan sungai itu tidak saja bersih tapi indah ya, sehat. Ini yang kita harapkan dari mereka. Dan kita berharap selama 2 tahun itu juga ada bantuan nyata fisik dari Jerman ya, semacam water treatment. Ini yang kita harapkan. Dan insya Allah nanti sungai ini bisa menjadi cikal bakal lokasi wisata, gitu ya, seperti yang didambakan oleh semua kota yang ada di dunia ini. Dan juga mengenai tata kelola bangunan rumahan ya, nah, ini memang saya sepakat Pak, saya setuju. Ini nanti insya Allah kita akan bersama nanti mengawasi pembangunan rumah-rumah ya, rumahan dan juga kluster-kluster real estate ya, itu memang harus punya semacam dalam membangunnya itu jangan sembarangan gitu ya. Karena kebanyakan mereka membangun rumah itu realnya nggak diperhatikan Pak. Nah, jadi sehingga ketika nanti mereka sudah menempati tempat perumahan tersebut, nah itu dia karena realnya tidak bagus dalam pembangunannya, tidak besar, tidak pas gitu ya, sehingga terjadi banjir ya. Nah, ini jadi catatan juga, setiap pembangunan perumahan tidak kita izinkan ya developernya tanpa ada semacam tim ahli yang memperhatikan soal penanganan lingkungan. Saya terima kasih Pak Nurkalis Diokanti ya dalam membangun jiwa juga perlu keseriusan dalam segala hal. Mengenai anggaran kita sudah ya itu juga merupakan program kami bersama Bapak Mayaldi bahwa kita berusaha membangun karakter dari masyarakat itu dengan segala program ya yang kita ingin berikan nanti yang terbaik. Namun karena kondisi Bapak ya maaf ya, karena kondisi pandemi ini banyak ya yang di 2020 itu program-program kita nggak terlaksana dengan baik. Dan kita khawatir juga ini Bapak Ibu semua yang saya hormati, di 2021 kami dapat informasi pemerintah pusat minta lagi anggarannya direfocusing. Ini khawatir kita. Makanya saya minta Bapak Mayadi untuk segera saja kalau ada anggaran kita segera gitu loh, supaya diberdayakan khusus buat pembangunan jiwa yang diminta oleh Domiko dan yang lain-lain. Nah kalau masih juga kita belum bergerak, ini nanti anggaran itu difokusin untuk penanganan COVID lagi. Baik itu fisik maupun pembangunan masalah sosial dan masalah pendidikan dan lain-lainnya. Ini insya Allah kita bersama-sama nantinya mengawasinya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mohon maaf. Sebenarnya ada kegiatan lagi, izinkan saya untuk pamit gitu ya. Tapi insya Allah saya akan berusaha nanti ya bagaimana menjalankan semua keinginan kita. Saya sudah catat
Insya Allah kita akan berdayakan bersama, karena membangun karakter dan membangun jiwa ini memang bersama. Nah, jiwa yang terbangun itu merupakan suatu kekuatan masyarakat kita dalam membangun kota, bangsa, dan juga membangun negara. Jadi kita percaya ya, bahwa membangun jiwa artinya membangun kekuatan peradaban yang membutuhkan kesadaran bersama dan juga tentu akan memakan waktu yang panjang. Tapi insya Allah kita akan bersama nanti bagaimana membentuk kota, tidak saja Kota Padang ya, tapi kalau bisa kota lain yang ada di Provinsi Sumatera. Bapak Ibu yang saya hormati, Damiko dan semuanya, Bapak senior-senior, saya mohon diizin ya pamit ya, mungkin nanti kita sambung lagi di kegiatan yang lainnya. Tapi sebelum ditutup, ini bukan meniru Pak Iwan Praitno, saya hobi juga baca-baca pantun. Saya bikin pantun dari Pak. Nah, saya bikin pantun. Nah ini, siang yang panas perut sudah lapar, dipaksa makan soto. Jangan main-main dengan trotoar, kalau tidak mau diopo-opo oleh Damiko. Jadi insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa bersama lagi. Bapak Ibu semua, saya mohon izin ya, karena saya masih ada kegiatan, saya mohon izin. Terima kasih Pak Junadi dan semua, Bapak-bapak semua, saya mohon izin, Bapak Ibu semua. Saya tadi ada lihat Bunda Wati juga, makasih banyak, senior saya, Pak Supri dan semua ya. Jadi makasih, terima kasih banyak. Pak Yunadi, makasih. Damiko, terima kasih. Dan semuanya, saya mohon diri, mohon maaf jika ada yang salah dan janggalnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awa. Selamat Pak Wako. Jangan Bang, Pak Awa, dilanjut. Pak Wako aja langsung. Bang Yurnadi, silakan Bang. Ada yang ditanggapi Bang? Tidak ada rasanya. Yang lain aja. Oke. Bang Edi ada Bang? Ya, sedikit saja menarik tadi ada dari saudara kita di rantau Pak Mun, beberapa penyampaiannya saya kira substansinya sangat penting sekali. Tapi saya kira hendaknya kita semua juga menyadari bahwa yang namanya kebudayaan pada dasarnya tidak ada yang statis. Kebudayaan itu memang bisa berubah. Nah, untuk itulah memang tentu perlu kesadaran setiap kita juga menjaga mana bagian dari kebudayaan kita yang memang betul-betul menjadi kekhasan, menjadi jati diri yang perlu dipertahankan dan memang handal untuk dijadikan sebagai instrumen adaptasi terhadap perubahan sosial budaya, tentu saja harus kita terus rawat. Kemudian juga berkait dengan yang disampaikan juga oleh Wawako dan Bang Miko juga tadi menekankan beberapa hal, pentingnya pemberdayaan masyarakat. Saya kira ini memang mutlak, makanya dalam perencanaan pembangunan itu termasuk dalam perencanaan kota, maka ada harusnya kombinasi antara baik itu teknokrasi, kemudian top down, bottom up, dan tidak kalah penting tentu pendekatan yang partisipatif. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, tangga terpenting itu, kalau Bang Miko tadi menyampaikan sudah tekanannya pentingnya empati, tangga dasar itu memang penting sekali awareness, kesadaran, empati bagian dari untuk penguatan penyadaran. Nah, terkadang kita terburu-buru atau kurang menyiapkan pada tangga dasar itu, lalu kemudian lompat atau kurang sistematik melanjutkan saja dengan pengorganisasian atau kemudian capacity building ya. Tadi Bang Pobub, Bang Kolis juga sampaikan penganggaran. Nah, saya kira ini yang keseluruhannya juga harus dilihat secara lebih holistik bahwa setiap tahapan, setiap bagian dari proses pembangunan saya kira memang teramat penting. Dan saya melihat semangat itu ada di Bang Miko. Bang Miko tadi juga menegaskan tentang berulang tentang konsistensi. Nah, dalam hal ini saya mencatat konsistensi tentu sangatlah penting sekali. Tetapi kalau misalnya Bang Miko saat ini berada pada posisi seperti saya tegaskan dari ranah civil society, lalu pada waktunya mungkin akan hijrah ke, ya kalau saya lihat animonya ada, semangat itu ada, hijrah misalnya menjadi political officer, itu tentu waktu saja akan menjawab nantinya. Dan itu bukan soal konsistensi atau tidak konsistensi. Konsistensi adalah
yang saya kira perlu kita kawal juga orang-orang seperti Bang Miko ini adalah konsistensi dalam pemikirannya, dalam kemudian aksi-aksi pergerakannya yang saya kira bersama-sama memang kita harus wujudkan untuk perubahan sosial yang lebih baik. Saya kira itu saja dari saya, Bung Jen. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Bang Sunaldi, silakan. Ya, saya sedikit saja terkait dengan pendidikan yang disampaikan Pak Miko. Saya setuju dengan itu, gitu. Jadi selain dari pendidikan saya tidak akan ulas lagi, tapi yang paling penting adalah penegakan aturan dengan memberdayakan ujung tombak pemerintahan kota, yaitu kelurahan. Tadi Pak Zulnadi sudah sebut-sebut juga itu. Nah, selama ini kan ada kecenderungan kelurahan atau lurah itu sendiri juga tidak mengetahui bagaimana lingkungan warganya gitu, terutama dalam persoalan kebersihan, persoalan bagaimana kenakalan remaja dan seterusnya gitu. Dan biasanya kan dalam konteks pemerintahan yang ditempatkan di kelurahan itu dianggap orang buangan, padahal itu tidak gitu. Nah, saya barangkali berharap sebenarnya dengan Pak Wawako tadi kalau ada ya, memang lurah itu memang harus diberdayakan, terutama kesejahteraan dan seterusnya gitu. Ada RW, ada RT di situ. Nah, kalau itu bisa diperkuat, saya akhirnya percaya persoalan pemukiman tadi kan juga dari lurah itu, persoalan banjir tadi, persoalan pendidikan, sampah dan seterusnya, hulunya di sana menurut saya gitu. Jadi memang jangan pemerintah kota melihat dalam konteks dinasnya saja, tapi ujung tombak yang akan mengeksekusi itu juga di kelurahan gitu. Betapa banyak di tiap persimpangan jalan juga berdiri bangunan-bangunan semi permanen liar gitu, yang sebenarnya menghambat juga lalu lintas gitu. Lihatlah, di mana ada kesimpang pasti ada kedai. Kedai itu kedai yang kita nggak tahu apakah memang ada berizin atau tidak. Biasanya bahu jalan dipakainya. Itu satu di antaranya. Kalau lurahnya tahu, kalau camatnya tahu, semuanya bersih itu. Kalau ingin membangun kota menurut saya gitu. Jadi memang banyak persoalan sebenarnya. Nah, kita berharap sebenarnya memang ada orang-orang yang memang concern dengan itu gitu. Saya yakin yang percaya wali kota itu punya kuasa, wali kota punya uang, wali kota punya staf, wali kota punya orang-orang yang kuat. Tinggal diperintah aja jalan semua itu. Ya, bagaimana tidak? Misalnya dipanggil kepala dinas, berapa hari bisa menyelesaikan ini? 2 bulan bisa, 2 minggu bisa. Kalau tidak bisa saya ganti. Jalan dan bersih itu. Cuma persoalannya ada perhatian nggak ke sana gitu. Kalau dipikirkan investasi semua ya siapa yang tidak perlu investasi. Tapi hal yang kecil dulu yang perlu kita perhatikan. Dan saya berharap itu, apalagi sekarang sudah ada dana kelurahan, sebagaimana dana desa. Itu penting. Kalau itu diberdayakan, insya Allah padahalnya akan lebih baik. Saya pikir itu, Bung Jen. Terima kasih. Adel, ada? Bung Adel? Iya. Ini kembali lagi ke undang-undang tentang pelayanan publik. Jadi di Undang-Undang 25/2009 itu ada yang disebut dengan pembina pelayanan publik, ada yang disebut dengan penyelenggara pelayanan publik, ada yang disebut dengan pelaksana pelayanan publik. Nah, yang disebut dengan pembina ini kalau di kementerian ya menterinya atau pimpinan kementerian, pimpinan lembaga. Kalau di daerah ya kepala daerah, gubernur, bupati, wakil bupati atau wali kota, wakil wali kota disebut dengan pembina pelayanan publik gitu ya. Nah, sebagai pembina di situ disebut tugasnya adalah melakukan pembinaan, evaluasi, kontrol sampai ke bawah. Nah, ini yang kadang-kadang dalam penataan kota atau penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik, sang pembina tidak begitu tahu tentang hulu hilir dari penyelenggaraan pelayanan publik begitu ya. Ya, kalau misalnya ada rapat setiap pekan gitu, ada apel, laporan kepala dinas lapor, siap Pak, beres Pak gitu, tapi tidak ditindaklanjuti oleh kontrol sebagai seorang pembina pelayanan sampai ke bawah. Nah, itulah yang tadi disampaikan oleh Bang Asrinaldi. Di lurah itu ada kasih namanya transtip. Di kecamatan itu juga ada. Tugasnya adalah menegur atau mengecek gitu ya. Salah satunya yang dicek ya tadi yang sering dikeluhkan oleh Miko dalam tulisannya, pemakaian trotoar atau jalan, atau istilahnya trotoar itu diokupasi, digunakan seenak perutnya, itu tulisan Bang Miko. Jadi kalau mau jadi pembina pelayanan publik gitu ya, dan tulisan-tulisan ini menurut saya sudah mengarah ke situ. Tadi juga beberapa analisis juga mengarah ke situ.
memang harus paham hulu hilirnya sampai ke soal hal-hal yang sifatnya teknis tadi itu, dan tidak hanya menunggu laporan ya, tapi kontrol dan pengawasan ke bawah itu lemah. Saya kira itu tambahan, Dajen. Sebelum ke Bang Ike, ada Wan Sukri di sini. Bang Wan Sukri masih bersama kita. Ada yang resen itu, Dajen. Iya, sebelum ke Bang Ike, ada Wan Sukri masih bersama kita, Bang. Oke, sebelum ke Wan Sukri, silakan Bang Ike. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Zen dan narasumber atau pembahas Bung Miko, penulis dan sahabat-sahabat lainnya. Mungkin ini salah satu Zoom meeting yang tidak membosankan bagi saya. Saya masih bertahan sudah hampir berapa jam nih, Zen? 2 jam ya? 2,5 jam. Ya, jadi singkat saja, Bung Miko Kamal ini adalah saya tahu persis perjalanan karir keaktivisan beliau sejak kuliah di Universitas Bung Hatta. Apa yang saya amati, Bung Miko ini punya pemikiran-pemikiran yang tidak dilontarkan di lapau-lapau atau tempat-tempat nongkrong lah ya. Ketika mahasiswa itu banyak klaster-klaster tongkrongan mahasiswa. Saya jarang ketemu Bung Miko di sana. Tapi ketika di forum-forum, apakah itu seminar dan sejenisnya, itu saya melihat gagasan-gagasan Bung Miko ini disampaikan di forum itu. Nah, kemudian ketika tamat, alhamdulillah beliau mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan istri yang mertuanya cukup ekonomi tinggi lah ya, artinya berkecukupan, sehingga aktivisan beliau yang ditunjang oleh intelektualnya bisa mendorong sampai ke pendidikan S2, S3 di Melbourne dan Sydney. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Bahwa tulisan-tulisan Bung Miko Kamal ini adalah serapan-serapan dari apa yang dilihat di Kota Padang, Indonesia, dan di negeri Australia, Kota Melbourne dan Sydney, itu menjadi sebuah kolaborasi aspirasi beliau. Nah, sehingga muncullah apa yang diamati di kota-kota besar saat pendidikan di S2, S3, dia lihat lagi di Kota Padang, sehingga beliau menemukanlah satu titik sebuah pembangunan berkota, berbangsa dan bernegara adalah membangun jiwa. Nah, ilustrasi yang saya awali tadi, yang terpenting adalah bagaimana seseorang melontarkan gagasan, melontarkan ide, menyampaikan kaji, itu adalah yang utama adalah untuk dirinya sendiri. Ya, jangan sampai kaji untuk orang. Awak tidak melakukan itu. Nah, saya melihat integritas Bung Miko terbangun, karakternya sudah terbangun, apa yang disampaikan, apa yang digagas membangun jiwa, itu dilakukannya gitu. Ya, dilakukannya. Nah, itu yang saya menjadi sangat simpati, dan ketika saya diminta endorsement untuk buku Berkota, Berbangsa, dan Bernegara, saya cukup panik. Kenapa? Karena saya sudah lama tidak menulis, kalaupun menulis tulisan-tulisan pendek yang singkat di medsos, sehingga saya minta waktu, saya tanya berapa waktu, 1 minggu. Oke, dan alhamdulillah di last minute, hari ke-6, saya paksakan, saya kirimkan ke beliau. Nah, integritas menjadi penting dalam sosok Bung Miko.
Karena ketika beliau sudah sampai pada posisi saat ini sebagai alumnus PhD, kemudian sebagai konsultan pemerintahan di pemerintah Kota Padang, artinya tingkat kesuksesannya tidak melupakan beliau, sehingga dia tunjukkan mulai dari keluarga. Dia mampu membangun keluarga, kemudian bagaimana dia juga mampu mengajak kawan-kawan untuk mensosialisasikan membangun jiwa. Nah, melihat buku Bung Miko Kamal, ada satu pertanyaan di mana ketika kita semua ini dalam forum ini sepakat bahwa membangun jiwa ala Bung Miko Kamal ini, kita mulai dari mana? Bung Miko mau mulai dari mana? Oke, Bung Miko sudah mulai dari dirinya pribadi, ya, dari keluarganya, ya, kemudian dari teman-teman. Kemudian ini kok bicara berkota, bicara masyarakat umum. Ya, kalau ada Pak Wawako yang akan menjadi Wako, saya akan sampaikan bahwa tugas Pak Wawako ketika sepakat dengan pemikiran Bung Miko tentang membangun jiwa, Pak Henry Septa harus orang pertama yang mengawal membangun jiwa di ASN yang dipimpinnya. Ya. Karena kalau tidak mengawal membangun jiwa untuk ASN di wilayah beliau atau staf-staf beliau, ini perjuangan, saya katakan perjuangan adalah karena membangun jiwa ini Bung Miko Kamal saja ada segelintir orang, ya, yang akan berjuang keras bagaimana membangun jiwa ini membumi kepada seluruh masyarakat. Nah, kemudian siapa lagi yang menjadi target? Pertanyaannya, dari mana kita mulai? Dari mana Bung Miko mulai? Atau siapapun di antara kita ini yang sepakat dengan membangun jiwa, dari mana kita memulai? Ya, kalau bicara Kota Padang, saya juga khawatir antara membangun jiwa dan membangun fisik ini akan dilematis atau berbenturan kepentingan. Seorang wali kota Henry Septa, dia akan dikejar-kejar oleh paradigma umum yang selama ini terjadi, bahwa suksesnya seorang pemimpin kota, kabupaten atau provinsi adalah pembangunan fisik. Ketika orang rantau seperti saya dari Jakarta datang ke Padang, umumnya akan bertanya, tidak ada pembangunan di Kota Padang, tidak ada nampak loh. Gitu. Karena apa? Yang menjadi standarnya adalah pembangunan fisik. Kota Padang akan menjadi kota metropolitan, seperti keinginan Buya ketika di Deakin University yang saya ikuti dalam diskusi dengan Profesor Ismail Fahmi, bagaimana termasuk dalam tulisan Bung Miko, bagaimana Kota Padang menjadi kota internasional, ya. Dan Ismail Fahmi, Profesor menyampaikan ada 4 indikator: air, transportasi, ada 4 itu, satu lagi bagaimana membangun jiwa atau perilaku masyarakat. Ya. Nah, ini yang menjadi penting bagi saya, bagaimana kita melihat memang membangun jiwa ini adalah penting. Satu sisi pemerintah yang sekarang yang akan dikendalikan oleh Pak Henry Septa, itu ada suatu paradigma bahwa keberhasilan keberhasilan Kota Padang adalah pembangunan fisik. Kota metropolitan, banyak mall, banyak gedung-gedung tinggi. Nah, sementara saya tertarik tadi, kalau pembangunan jiwa ditambah pembangunan fisik, lebih kepada pembangunan yang sudah ada, memperbaiki yang sudah ada. Ada sungai, kemudian ada kawasan sudut kota, bangunan tua, bangunan lama atau heritage di pondok, ya, di pondok. Nah, itu lebih poles atau diperbaiki atau dibaguskan dibandingkan Pak Henry Septa
terjebak oleh pembangunan fisik, bahwa suksesnya adalah pembangunan fisik seperti kota metropolitan. Ya, jadi pertanyaan saya dua, dari mana kita mulai untuk membangun jiwa di Kota Padang? Kemudian siapa targetnya? ASN sudah jelas. Kemudian ya pelaku layanan publik itu menjadi penting. Jangan nanti ketika kita masuk bandara BIN pelayanannya tidak maksimal, hospitality-nya tidak maksimal, masuk kita mau buang air atau katakanlah ke toiletnya kotor, mau masuk ke masjid atau musola di sebelahnya juga tidak representatif, ya. Dan siapa lagi yang menjadi target-target sosialisasi dan praktek-praktek pembangunan jiwa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktu yang diberikan Bung Zen Zuldi. Salam. Terima kasih Bang. Wan Sukri tadi sudah muncul. Silakan Wan Sukri. Sudah lama nih tidak mendengar suara Wan Sukri nih. Terima kasih Bung Zen. Aduh, saya pendatang baru di Kota Padang setelah 5 tahun merantau ini. Tetapi saya mengikuti terus perkembangan. Partisipasi yang dibangun dengan berbagai pikiran-pikiran oleh saudara Miko Kamal ini, menurut saya inilah yang sebetulnya disebut oleh pada zamannya Pak Sarul Ujud dulu, jadi Bang Sarul Ujud menjadi wali kota, membangun kota berbasis partisipasi warga kota. Terlepas dari apakah itu kritik, apakah itu apa saja lah namanya, tetapi yang jelas bahwa ada muncul berbagai letupan ide yang membuat kemudian pemerintah kota dan pihak berbagai stakeholder lainnya bisa ngeh dan bisa mempertimbangkan ide-ide yang muncul. Satu hal yang menurut saya juga nanti harus menjadi pikiran kita bersama, bagaimana membuat wali kota bersama ASN jajarannya itu tidak ignorance, tidak karekapalo dan indah inyusina batua gitu ya. Tetapi menurut saya banyak hal perlu didialogkan dan kemudian pada saatnya menjadi sebuah kebijakan kota yang kemudian memberi tempat, memberi ruang kepada partisipasi warga kota. Berbagai hal tentunya mesti kita jalankan ya, tetapi menurut saya manusia sejenis Miko Kamal ini perlu beberapa, karena kemudian juga berbasis kompetensi dan latar belakang intelektualitasnya, Bung Miko akan bicara pada sektor tertentu. Tetapi kita juga perlu mendengarkan pikiran-pikiran dari sektor yang lain yang merupakan partisipasi warga kota yang lain. Ya, kita misalnya menyebut bagaimana mengantisipasi banjir agar kemudian kita bisa permanen lolos dari banjir tahunan atau banjir 3 tahunan dan seterusnya. Kita perlu warga kota yang akan bicara tentang bagaimana mendorong maksimalitas potensi warga kota untuk tujuan bersama. Nah, untuk itu saya ingin menyatakan bahwa kolomnya Bung Miko dan kemudian dikumpulkan jadi buku ini, menurut saya ini bagian dari cara kita mendorong, sebetulnya mendorong pemerintah kota untuk tidak ignorance. Saya mau ingin katakan bahwa 10 tahun terakhir warga kota menemukan atau berbenturan dengan sistem pemerintahan yang ignorance, yang karekapalo, yang inyosena batua, karena kemudian dia yang pegang kebijakan dan dia yang pegang sumber daya. Nah, ini kita berharap ke depan, ya, karena wawasannya sudah luas, Bung Henry Septa sebentar lagi jadi wali kota, syukur-syukur kalau Miko Kamal kemudian jadi wakil wali kota, Melbourne Connection ya, sama-sama orang Melbourne ya, saya senang saja, tidak ada soal. Melbourne adalah kota terbaik di dunia menurut saya kalau mau kita kunjungi. Ya, dan menurut saya kota ternyaman, kota pokoknya nyaman lah. Ya, dan tingkat kriminalitas rendah, sistem transportasinya baik, kawasan-kawasan tertentunya membuat kita penuh kenangan dan sebagainya. Saya kira apa yang ada di Melbourne mungkin dia bisa jadikan rujukan untuk bagaimana membangun Kota Padang.
Saya senang tidak lagi punya memikirkan kepala daerah yang mau rubah suka-suka asal dapat uangnya, asal ada kadedehnya di belakang. Nah, itu udah nggak benar. Nah, menurut saya ke depan sudahlah, berhentilah untuk hal-hal yang bikin malu jangka panjang itu. Mari kita membangun kota, mari kita membangun kota berbasis partisipasi warga kota, dan jelas kota ini akan seperti apa, katakanlah 2030, 2040, 2050, dan seterusnya. Jadi nggak bisa wali kota baru, ya sekarang Wawako, besok wali kota baru punya selera lain, nanti ada wali kota baru lain lagi seleranya. Dan kemudian satu juga yang saya juga ingin ingatkan, jangan seperti di tempat lain juga, ya nggak lama setelah menjabat, Wako dan Wako pecah kongsi dan habis waktu untuk bertengkar sesamanya. Nah, balik kepada Bung Miko Kamal ini, saya melihat ya kita perlu mendorong tumbuhnya partisipasi warga kota dengan beri kesempatan kepada warga kota untuk ikut mendorong pembangunan kota. Sekolah-sekolah, ya para ibu-ibu, pedagang kaki lima, dan seterusnya. Karena itu hak warga negara, maka menurut saya bukannya seluruhnya harus menjadi tanggung jawab yang harus dipegang di pundaknya pegawai ASN, aparat sipil negara, tapi juga harus menjadi tanggung jawab bersama dengan warga kota. Nah, seni bagaimana membangun partisipasi, itulah yang menurut saya akan kita lihat dalam tahun-tahun mendatang. Selama yang jadi pimpinan kota, yang jadi wali kota dan wali kota, berikut jajarannya mau berinteraksi secara partisipatoris, secara sejajar, secara adil, dan secara bermartabat dengan para warga kota yang lain. Apa yang ingin kita capai di sini? Saling percaya. Dan bagaimana kalau kita nggak percaya dengan para pejabat kita? Kita nggak percaya dengan pamong lah katakan ya untuk pembangunan kota. Maka saya ingin usulkan ya segera setelah ada wali kota baru, kalau Buya Mayaldi menjadi gubernur ya, ada Wawako yang baru dan sebagainya, mari kita duduk bersama, merumuskan bersama. Saya kira forum-forum forum-forum seperti Zoom meeting kita sekarang ini adalah kesempatan untuk menangguk berbagai informasi, mengambil pikiran-pikiran dari berbagai kalangan, sehingga dengan demikian kota dibangun dengan basis warga kota, partisipasi warga kota. Saya kira dinamika ini harus kita tumbuhkan terus. Kita perlu Miko Kamal 10, 20, 30 orang gitu yang sibuk aja ngerecokin, sibuk aja tapi bernas. Ada ininya, ada ada isinya. Ada yang bilang gizi semua. Ya mari kita bangun pikiran-pikiran bergizi untuk membangun Kota Padang ini. Saya melihat itu dan perubahan iklim, tantangan masa depan membuat kita harus berpikir mengantisipasi berbagai hal akibat itu. Katakanlah banjir atau kekeringan. Saya sudah lama saya rasanya di Padang ini ya, nggak banyak saya pergi merantau itu ya. Saya kira tahun ini panasnya hebat sekali. Dan ini pertanda apa ini? Nah, menurut saya ini menjadi bagian dari kajian kampus. Coba kasih tahu dulu kawan-kawan di kampus, nih ada apa ini kok panas Padang ini menjadi-jadi dari tahun ke tahun. Dan kok banjirnya juga menjadi-jadi dari tahun ke tahun. Menurut saya itu dasar kita membangun kota. Dan kalau kita membangun kota berbasis persoalan yang dihadapi oleh masyarakat warga kota, saya kira pembangunan akan berlangsung berbasis partisipasi warga kota. Terima kasih. Menurut saya demikian, Bung moderator pimpinan ya, dari orang yang sudah 5 tahun pergi merantau. Jadi banyak hal yang saya nggak mengikuti, tetapi setelah baca bukunya, sekilas bukunya Miko, karena baru dapatnya tadi sore, saya kira kita perlu 10 Miko, 20 Miko, 50 Miko untuk beri kritikan, beri input, beri masukan kepada pimpinan kota dan warga kota lain bahwa kota ini harus dibangun dengan cara-cara tertentu. Terima kasih, selamat malam, Bung. Saya juga jarang-jarang ikut webinar yang lama sekali begini nih. Ya, dan saya kira tradisi ini kita bangun saja karena murah meriah ya.
bikin webinar, ya kalau ada sedikit honor dari pimpinan untuk yang pembicara, untuk moderator kan baik juga lah. Masa nggak ada sih gitu ya? Cocok juga tuh, saya Bang. kira teman-teman membersihkan diri ya, warga kota, mari kita membangun kota. Ya, bagaimana Jakarta, bagaimana Jokowi, ya itu sudahlah. Nanti aja kita tagak nagari membangga nagari, tagak kampung membangga kampung. Kita pikirkan Padang dulu dengan segala macam keterbatasan yang ada, apa yang harus kita lakukan. Itu menurut saya, Bung. Terima kasih. Kepanjangan, sorry. Ya, terima kasih Wan Sukri. Interupsi moderator, saya ingin pertegaskan apa yang disampaikan Wan Sukri itu, kita perlu membentuk forum warga peduli Kota Padang. Jadi dalam kondisi ini perlu juga kita kunyah-kunyah itu. Kita tidak mengharapkan honor, tapi bagaimana memberikan masukan-masukan kepada pimpinan Kota Padang, dan apakah dalam bentuk forum Zoom, apakah dalam bentuk rapat dan segala macam, apakah face to face, itu kan hal yang baik untuk membangun Kota Padang ke depan. Itu barangkali. Terima kasih, Bang. Ya, Jadi Wan Sukri, ini sudah pertemuan ke-10, jadi insya Allah kita rutin nih Wan Sukri, sekali seminggu dengan tema-tema aktual. Gagasan dari redaksi memang ingin memindahkan ILC-nya ke sini, Bang Wan Sukri. Oh, oke. Tapi untuk isu Kota Padang aja ya? Gitu. Apa isu Sumatera Barat atau isu Kota Padang? Umum saja, mana yang paling aktual, mana yang paling ramai di media sosial, itu yang kita bahas. Oke. Nah, ini Bang Miko ini sedang dibicarakan oleh media sosial, makanya kita ambil, kalau saya beri judul persiapan Bang Miko ke wakil wali kota kan agak vulgar gitu. Makanya saya ambil bukunya gitu. Biar agak akademis. Setuju. Bung Pandong, silakan Bung Pandong. Silakan dipertegas lagi Bung Pandong. Pandong sepeda. Awak ngecek setelah Wan kok tadi Orani, awak koyo ngecek Wan lu baru Orani awak. Jadi awak ingat kok Jen. Dulu kan kita pernah ngadon diskusi rutin di radio, namanya Dinamika Warga Kota. Dan Wan kok nulis dulu partai lokal, tiga pendai Pak Yunaldi tadi itu kan. Mau ingin negaskan ini saja. Jadi tambah referensi mau Wan kok cek tadi lah. Jadi iko momentum karena ada awak melanjutkan apa Pak Rinaldi tadi, momentum kalau awak memang menginginkan pembangunan kota berbasis partisipasi itu tadi itu kan membutuhkan kepemimpinan yang sadar betul bahwa pembangunan partisipatif itu baik, kira-kira seperti itu. Nah, itu hal-hal model itu sebetulnya momentum bagaimana kesadaran publik ini untuk menghadirkan Bang Miko memang harus jadi wakil wali kota, bayang itu yang pertama sih. Yang kedua, apa namanya, awak senang banget tadi undang Wan tadi kecek wali kota kan ada program tentang sungai kayak. Alhamdulillah lah sungai lah do menguruskan trotoar tu lah do. Cuman ada catatanmu gini cek, yo bingung awak kalau kota itu kan bicara tentang nyaman. Kalau bicara tentang Australia, iyalah negara yang paling tingkat kepadatannya paling rendah di dunia kan, tamannya rancak, transportasinya rancak. Nah catatanmu tuh yang lun pernah diurus tuh kayaknya awak ada terminal awak kota kok Pak awak bisa menghadirkan kenyamanan di kota itu kan. Jadi kan kota itu kan bicara nyaman kan. Bukan hanya bicara tentang nyaman investasi, tapi nyaman dalam konteks sirkulasi publik gitu lah. Jadi trotoar itu kan juga menjawab hal-hal seperti itu. Nah, sebetulnya sungai lebih panjang kalau dibicara tentang budaya sungai, mungkin tidak akan selesai malam beliau bahwa di sungai itu ada peradaban. Dan itu bisa juga jadi basis untuk pembangunan. Nah, yang berikutnya itu dulu pernah ada catatan awak kan dulu laut ko kumuah. Karena memang tidak pernah awak jadikan laut itu sebagai pintu gerbang dan potensi loh. Wan ko pernah dulu jadi panglima laut di Aceh dulu kok mah. Jadi bangunan awak memunggungi laut itu kan menjadi apa ya? Menjadi memang laut ke bagi awak sampai buang sampah jadinya gitu. Nah menurut kamu perspektif tadi sudah ada sungai, kemudian ada trotoar, kamu kan tadi mesti ada bicara tentang terminal.
Dan laut mesti menjadi pintu gerbang, dan seluruh bangunan yang ada itu harus mengarah ke laut. Nah, karena tadi awak bicara tentang bangunlah jiwanya. Kalau bangunlah jiwanya itu awak bicara tentang dari mana harus mulai, kata Bang Ike tadi, tentu dalam regulasi kebijakan publik tentu awak bicara tentang sirkulasi kebijakan publik itu sendiri. Nah, kalau coba bayangkan kalau sungai awak ko rapi, bangunan awak ko menghadap ke laut, itu akan merubah karakter menurut awak salah satunya gitu ya. Jadi budaya laut itu tentu akan merubah juga karakter awak yang selama itu mencari trotoar gali-gali awak nak menggali ya. Atau bangunan awak ko sorong-sorong ke tengah jalan tadonyo. Karena karakter pembeli awak pun udah itu juga. Nah, mungkin ada intervensi-intervensi seperti itu. Dan misalnya tata kelola pasar berikutnya kan, terminal, pasar, kemudian laut diarahkan ke laut, dan kota awak mesti punya jale meeting point-nya. Intinya, kamu tadi tidak berani ngecek awal itu, Wan ada di dalam kota tadi, Mak, bicara tentang skenario planning tata kota itu seperti itu. Mat kini meeting point kota awak, nak jale dong. Bukit Tinggi kan menyisakan tuh, adanya jam gadang sebagai meeting point kota yang layak kita jadikan referensi untuk menata kota Padang ke depan. Karena bicara budaya kota itu kan sumbangsi dari kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Barat kan. Tentu tidak mungkin awak mengintervensi budaya itu saja gitu kan, tapi memang mengintervensi kebijakan publik terkait dengan tata ruang kota itu tadi. Ambo itu tadi kegelisahan Ambo yang tadi menyimak dari pembicaraan Niko, dan lagi mudah-mudahan obrolan Niko ditawarkan Wan tadi sebagai strategi, bukan strategi yang Wan maksud tadi, pembangunan kota berbasis partisipasi itu sebagai cara gitu, energi itu ada. Nah, itu butuh infrastruktur. Infrastruktur itu bisa dari masyarakat sipilnya sendiri dan atau kesadaran dari pemimpinnya itu. Nah, mudah-mudahan Niko menjadi momentum kesadaran, memicu kesadaran publik bahwa wakil wali kota ke depan itu memang butuh orang yang rasional. Dan mudah-mudahan Iko ada tampil untuk Bang Miko ya. Jangan sadar juga kita dorong gitu, bukan genit-genitan gitu. Oh, Bang Miko, kok kayak politik, bukan. Kita menyodorkan pembicaraan yang diawali oleh Bang Asrinal tadi itu dengan sadar. Gitu. Karena apa? Karena sadar, karena kita butuh gitu loh. Nah, jadi tidak genit menawarkan itu tuh, Jen. Jadi kalau memang tadi ada forum itu memicu kesadaran dan memang itu dibutuhkan, ya kita dorong aja Bang Miko tuh nanti itu, sehingga forum-forum model kok bisa kita lanjutkan kegelisahan Bang Miko itu menjadi kegelisahan Wan Sutri yang 40 tahun kok jadi kok. Wan kok kan tidak pernah jadi pemimpin kabupaten atau kota gitu kok. Gelisah beliau yang model-model kok yang perlu difasilitasi. Nah, ini mungkin momentum Wan Sutri mungkin tidak dapat sebelumnya Iko, mungkin Iko momentum Bang Miko perlu kita fasilitasi dengan sadar dan bertanggung jawab. Dilakukan dengan sadar dan bertanggung jawab. Ambo, itu poin Ambo, jadi catatan Bang Miko itu menurut Ambo itu menggambarkan kegelisahan Bang Miko, sehingga Ambo menilai dalam perspektif politik sadar Ambo menyampaikan, melanjutkan apa yang disampaikan Pak Arsnya tadi itu mesti menjadi kesadaran awak. Mungkin itu poin Ambo, Bung Jen. Salam, Wan. Terima kasih, Bung Pandong. Kita ada waktu 7 menit. Masih ada yang ingin menyampaikan sebelum kalimat akhir dari Bang Miko? Den, tolong minta Den. Bang Zirma? Oke, Jen. Ya, silakan Bang Zirma. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Yep. Waalaikumsalam. Ambo kira mulai dari bicara planning. Ada RT/RW, ada RDTR, kalau untuk kabupaten, RTRK untuk kota, atau RTBL, ada kemudian RIP, ada RPJP, ada RPJM. Pertanyaannya, apakah wali kota paham tentang planning itu ada gitu? Bahwa RPJM itu muncul dari
RT RW, dari tata ruang. Diskusi yang lakukan harusnya tentu di tingkat planning. Ketika kemudian planning selesai, seorang wali kota dengan wakilnya itu organizing, membangun sistem organisasi. Apakah salah satunya bentuknya partisipasi masyarakat yang berbasis partisipasi. Kemudian bagaimana executing-nya gitu, bagaimana mengaktualisasi, melaksanakannya gitu, dan bagaimana mereka mengontrol. Misalnya kalau memang awak bicara tentang banjir, apakah kita bicara dari catchment area, kita bicara saluran primer, sekunder, tersier, sehingga apakah kemudian perumahan itu dibangun di dakek saluran sekunder tidak? Atau di dakek saluran primer tidak? Sehingga dibutuhkan kalau memangnya jauh dari saluran primer, dibutuhkan saluran sekunder di sini. Artinya, planning itu yang awak diskusikan tadi menarik. Tiba-tiba awak hanya diskusi, wali kota sukses karena membangun trotoar. Kalau di kecamatan wali kota sukses membangun trotoar, sudah saya tukang jadi wali kota. Ya kan? Ya, jadi Dambo berpikirnya, kalau memang mungkin kita bisa mendiskusikan tentang planning yang ada dan kemampuan seorang wali kota mengorganizing atau meng-executing atau meng-controllingnya clear itu. Jadi kira itu saja masukan Ambo Miko dari tulisan-tulisan Miko yang ada itu kira luar biasa. Tetapi memang Ambo tidak mencari bahwa basisnya itu adalah menguji apa yang terjadi itu dari planning. Karena pembangunan infrastruktur pasti ada narasinya, pasti ada kemudian dasar-dasar pemikiran lain dari sektor lain, sehingga kemudian kenapa misalnya tidak patuhnya PKL. Jadi jangan kemudian PKL disalahkan, kalau memang planningnya saja bangun trotoar itu tidak cukup, tidak lengkap. Jadi planning tidak lengkap, kita bangun, lantas kita salahkan si A, si B, si C, tidak bisa begitu. Kira-kira gitu aja. Makasih Jen. Assalamualaikum. Terima. Sudah bergabung Ketua KBPI, Bang El Yunus. Bang El Yunus. Halo Bang, masih di lokasi Musda MUI Bang. Halo Bang El. Baik, kalau belum tersambung, waktu tinggal 3 menit, kita minta ke Bang Miko untuk menutup atau mengakhiri Bang. Silakan Bang. Ya, Jen. Tadi saya kira saya lihat ada yang mau menyampaikan pendapat. Melki kalau saya nggak salah, mungkin kasih kesempatan dulu. Saya juga mau menyampaikan pendapat. Oh, siap. Bang Pinto Janir nih. Silakan Bang. Saya mengenal seorang Miko. Dia pergerakan pikiran. Saya mengenal jauh sebelum pada saat sekarang. Saya mengenalnya 1998 ke bawah. Tapi untuk membangun kota ini, saya rasa kalau kita bicara tentang jiwa, kita bicara tentang karakter, kita bicara tentang spirit, kita bicara tentang pembangunan pikiran. Saya mau nanya, saya setuju dengan pendapat Bapak yang apa ya, saya nggak tahu ya. Kota ini indikatornya kalau ada katanya trotoar yang kita bangun, kemudian jalan-jalan berapa ruas jalan kota kita berindah dan terang dengan kecantikan. Saya rasa itu tidak cukup. Saya setuju dengan Pandong. Adanya pemerintahan karena kita ingin nyaman. Satu saja, saya menginginkan dan merindukan seorang wali kota yang benar-benar tahu apa yang paling dibutuhkan oleh warganya. Kalau saya melihat, bangun saja di tiap kelurahan, bangun pikiran. Saya dulu pernah berpengalaman menjadi ketua pemuda ketika usia 22 tahun. Saya mengubah pola pikir beberapa pemudanya. Jadi persoalan sekarang saya menginginkan betul, saya yakin juga bukan karena saya sahabat Miko, karena saya menginginkan ya tipikal pemimpin yang kayak Miko, punya pikiran. Perlu penajaman kawan. Semoga Kota Padang tidak hanya sibuk dengan pembangunan yang artinya
Nggak model lagi soal pencitraan dan image tidak model, tapi saya yakin para pemimpin pasti memiliki kesungguhan untuk membangun negeri. Semoga juga saya melihat di beberapa kelurahan pembangunan fisiknya masih ada jalan yang tanah, masih ada soal sampah yang kurang bagus. Kalau ingin membangun karakter, kita bangun saja secara sederhana. Membangun kesetiaan. Banyak para tetangga sekarang pada saat ini yang tidak mengenal lagi tetangga sebelah menyebelah. Yang perlu dibangun adalah kepedulian. Silakan bagaimana cara menciptakan kepedulian. Saya rasa tidak perlu juga kita bikin forum Kota Padang Peduli. Lanjut. Sinyal kayaknya tuh dia. Izin moderator. Pak. Sebentar, Bang Pinto sudah Bang? Bang Pinto udah. Poin kita tangkap ya. Silakan Bang ke Bang Joni, Bang John. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma menggunakan kesempatan terakhir ini. Saya juga bukanlah orang yang dapat buku dari Bu Miko, karena saya berada di seberang Saya berada di seberang di Mentawai, tapi saya adalah bagian dari Kota Padang karena saya adalah warga Kota Padang. Saya tetangga dan teman sekolah SD dengan Bung Ito Jamil. Dan beberapa teman yang ada di layar monitor adalah teman-teman jurnalis segala macam, Bung Zunadi, Bung mungkin harapan saya cuma ke depan seperti ini, Pak. Harapan saya bisa tetap masuk di diskusi ini. Saya orang Gunung Pangilun, tapi judulnya Pangilun, tapi saya baru kali ini dapat nih. Jadi mohon izin, saya dari Mentawai nih. Saya Mentawai sudah 25 tahun bertugas dan saya putra asli Gunung Pangilun. Saya tetangga kelurahan sebelah sama Bung Pito Janir. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan ke depan saya bisa ikut terus dalam diskusi ini dan bisa memberikan kontribusi untuk Kota Padang. Demikian, terima kasih Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu semua, Bang Miko. Pak moderator di mute itu. Ya, lanjut aja. Bung Jejudi ini kayaknya di mute ini. Melki, silakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kesempatannya. Izin bicara kepada Bapak Ibu semua. Saya mewakili anak muda dari Kota Padang. Saya berharap dan saya menyatakan kesiapan diri saya untuk bergabung, berkolaborasi sesuai dengan era 5.0. Itu eranya kolaborasi dengan Bang Miko Kamal untuk membangun jiwa masyarakat Kota Padang. Dan saya berharap ini tidak hanya sampai pada batasan wacana yang disampaikan, yang pemikiran-pemikiran dari Bapak Ibu semua yang sudah pengalamannya luar biasa. Jadi saya menunggu actionnya kapan kita first meetingnya konkret untuk mengerjakan apa-apa yang sudah kita bicarakan ini, sehingga proses membangun jiwa sudah mulai bisa kita lakukan. Barangkali besok is okay, atau hari Senin, tapi ada tanggal pasti pertama untuk menseriuskan dari wacana yang telah kita sampaikan malam ini. Dan rasanya useless ya kalau kita udah bicara panjang lebar malam ini, namun tidak ada action yang konkret. Kalau anak muda kan maunya main cepet aja nih. Nah yang tua, bapak-bapak ibu yang sudah pengalaman kan sudah kayak pengalaman. Nah kita akan berguru dan bertanya. Tapi dari sisi anak mudanya kita mau actionnya kapan mulai kita bisa saja dalam bentuk webinar untuk proses membangun jiwa ini, namun sudah ada orang-orang yang dibilang tadi 10, kita butuh 10, kita butuh 20. Saya insya Allah bisa memprovide 20 orang yang bersedia membangun jiwa bersama Bang Miko, tapi kapan hari first meetingnya, dan itu di sana kita bahas dari mana kita mulai proses membangun jiwa, sehingga kita tidak NATO, no action, talk only. Itu saja dari saya siap membantu Bang Miko untuk mewujudkan Kota Padang yang memiliki adab, masyarakat yang beradab, beretika,
saya senang sebenarnya Kota Padang tidak terlalu megah, mewah, metropolitan, namun dalam kesederhanaannya membawa hospitality dan adab dan juga karakter yang sangat kuat sebagai masyarakat Sumatera Barat atau masyarakat Minangkabau. Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Ihsan, singkat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, telat saya bergabung ya. Singkat saja, secara pribadi saya menyatakan salut kepada Damiko yang telah menulis buku ini dengan bahasa yang sederhana. Terus terang atau jujur saya katakan, saya sendiri menulis dalam bahasa sederhana masih dalam tahap belajar dan pembelajaran. Namun alhamdulillah menulis buku di dalam bentuk ilmiah sudah tuntas dan insya Allah ada sekitar 10 buku siap naik cetak, Pak. Ya. Baik, menyinggung tentang buku Pak Miko ini, ada hal yang menggelitik bagi saya pribadi, yaitu dalam hal membangun jiwa ini. Testimoni saya sampaikan, kejadian ini baru 3 atau 1 bulan yang lampau dari pihak keluarga inti. Sasarannya adalah tentu dalam membangun jiwa ini khusus pada tata kelola pemerintahan. Kita kan ada good and clean local government dan ada good and clean central government. Artinya tata kelola pemerintahan pusat dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan benar. Namun in fact atau kenyataannya 3 atau 1 bulan belakangan ini keluarga inti saya ada mengurus salah satu surat ya. Dicontohkan surat keterangan waris begitu Pak ya. Pihak kelurahan ya setempat itu ada meminta ya semacam uang itu. Ya, katanya uang tenggang rasa gitu. Jadi saya pun juga kaget ya di era yang yang kata Pak Melki tadi 5.0 masih ada juga budaya seperti ini ya. Budaya minta disuap gitu ya, minta disuap ya. Padahal yang meminta ini jelas-jelas dia aparat ya, perangkat di Pemko sendiri ya. Ini kasus yang bagi saya pribadi heran, di mana kita sudah gembar-gembor mengutarakan good and clean government baik di tingkat pusat ataupun tingkat daerah, namun kenyataannya masih ada budaya seperti ini. Kemudian juga di tingkat pemerintahan pusat atau tata kelola pemerintahan pusat yang kita mengadopsi ya dari ada literatur yang saya baca ya, ada 10 prinsip ya good and clean government ini ya, yaitu adanya keterbukaan, artinya ada bebas korupsi, kemudian ada penegakan hukum. Namun pada satu sisi saya lihat ini malah di perangkat instansi pemerintahan, artinya perangkat instansi pemerintahan yang merupakan penegak hukum. Ada dia minta ini sedikit success fee terhadap kasus yang sedang berjalan begitu Pak ya. Jadi saya pun heran dan juga menggelitik di hati saya gitu ya. Kenapa masih ada terjadi seperti ini, dilema seperti ini? Apakah ini karena kita masih bercirikan negara berkembang menuju maju, sebab salah satu ciri negara berkembang menuju maju itu adalah masih adanya budaya untuk disuap ya, kemudian budaya untuk menyuap ya. Bahkan ada pula yang sedikit memaksa gitu Pak ya. Jadi ke depannya ya harapan saya insya Allah kalau dengan rahmat Allah Pak Miko nanti mendampingi Dinda Hendri Septa, ya harapan kita dari rakyat jelata ya diawasi gitu, ada betul-betul fungsi controlling full ya, full control terhadap perangkat-perangkat pemerintahan kota ini. Kemudian juga pada pemerintahan pusat juga harus difungsikan kembali fungsi kontrol itu secara penuh ya, karena ada juga sih aparat-aparat tersebut yang bermain ya, oknum ini bermain gitu ya, bermain
ya sedikit memeras ya dengan dalih sukses fee lah, dengan dalih apa namanya uang tenggang rasa lah dan sebagainya. Begitu saja masukan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Maaf sudah terlampau malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Bang Miko silakan di closing sebelum nanti ke Bang El Yunus kalau masih ada di dalam. Oke, baik. Jen, terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya telah hadir di bedah buku saya ini yang difasilitasi oleh PBPII ya. Tentu saya menangkap kemudian mencatat semua apa yang disampaikan oleh Bapak dan Bapak semua tadi itu. Saya mencatat ada masukan dari Bang Zirma, kemudian juga dari Bang Sukri, ada tadi juga dari siapa lagi, ada Bang Yunaldi, ada Edi, ada Aldi gitu ya, ada Adel juga gitu ya. Tentu untuk kebaikan, apakah kebaikan buku yang saya tulis atau juga kebaikan tata kelola kota kita di masa depan gitu. Dan saya tentunya berharap catatan-catatan yang saya buat ini yang merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan yang sudah pada umumnya sudah dipublish di media massa itu bermanfaat untuk keberlanjutan kota kita di masa datang, juga keberlanjutan bangsa dan negara sebetulnya. Dan khusus untuk Kota Padang, untuk kita harus mendukung sepenuhnya, harus mendukung sepenuh dan jiwa. Nanti insya Allah kalau nanti Henry Septa sudah dilantik jadi wali kota, karena apa? Karena insya Allah pada tanggal 16 ini akan ada putusan sela di Mahkamah Konstitusi, yang di mana putusan sela itu bisa jadi menjadi putusan akhir bila Mahkamah berpendapat perkara itu tidak dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara begitu. Dan tentunya nanti kalau Pak Henry Septa jadi wali kota, siapapun yang dipilih oleh yang berwenang untuk jadi wakil wali kota, kita harus sokong secara bersama-sama, full supporting lah gitu ya, siapapun yang akan jadi wakil wali kota, karena siapapun yang dipilih oleh partai-partai yang sedang berkuasa, yang punya kewenangan, pasti itu adalah keputusan terbaik gitu. Dan kita pada posisi kita masing-masing tentu harus ikut berpartisipasi, yaitu yang disebut oleh Bang Sukri tadi itu, bahwa sebaik-baik pembangunan itulah pembangunan yang partisipatif gitu. Dan dari mulai saya kuliah, kemudian saya di LBH, kemudian membangun kantor gitu ya, itu adalah terminologi atau diksi pembangunan partisipatif itu adalah diksi yang selalu saya ingat diperkenalkan oleh Bang Sukri dan kawan-kawan, Bang Zirma dan seterusnya itu. Dan itu adalah memang satu konsep yang mesti kita adopsi, di mana pembangunan yang terbaik itu adalah pembangunan yang didukung oleh semua elemen masyarakat. Ya, tidak hanya pembangunan yang digagas oleh pemerintah, dikerjakan oleh pemerintah, kemudian dinikmati hanya oleh pemerintah, atau kemudian tidak dinikmati oleh masyarakat secara bersama-sama. Maka kalau itu yang terjadi, maka sangat mubazirlah pembangunan yang dilakukan itu. Jadi insya Allah kalau pembangunannya partisipatif, masyarakat menggerakkan kotanya, masyarakat berpartisipasi dalam membangun kotanya, lalu kemudian masyarakat juga tentunya akan menjaga apa-apa yang sudah dibangun oleh pemerintah, karena pemerintah membangun sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih semuanya. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Terakhir tadi ada Melki yang baru datang dari Australia, masih hangat-hangat ya, baru 2-3 hari ini datang dari Australia. Dan tentu kita sangat mengharapkan orang-orang seperti Melki ini kita berkolaborasi dimanapun posisi kita. Tidak penting apakah jadi wawako, jadi enggak gitu kan. Yang penting posisi kita masing-masing itu kita akan coba
memaksimalkannya. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagus-bagusnya hidup itulah hidup yang bermanfaat. Gitu. Tidak perlu soal jabatan, itu soal kecil. Bagi saya soal kecil saja. Itu tidak soal yang terlalu besar begitu. Yang paling penting adalah lakukan sesuatu yang itu bermanfaat bagi dirimu, bagi keluargamu, kemudian juga bagi masyarakat banyak. Terima kasih, Jen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penanggap masih ada yang mengakhiri? Ini sudah lewat 15 menit dari waktu yang biasa kita gunakan. Kalau sudah, kita tutup dulu. Nanti kalau ada forum-forum setelah ini tidak apa-apa. Ini terima kasih untuk Bang Miko Kamal sudah menerbitkan bukunya dan membahas di dalam pertemuan kita ini. Pertemuan kita ini namanya diskusi Pangilun, karena Pangilun ini alamat keluarga besar KBPI, juga PII Sumatera Barat, pengurus wilayahnya persis di belakang MAN 2, di depan Sanawiyah model. Jadi ini diskusi Pangilun, Perhimpunan Keluarga Besar KBPI. Jadi keluarga besar PII Sumatera Barat. Kami juga umumkan 5 penerima giveaway buku pilihan redaksi. Walaupun redaksi tidak beberapa orang yang bisa hadir pada malam hari ini. Penerima pertama Pak Zulnadi, Pak Irsad Das, Bapak Nurfalis Kanti, kemudian Bapak Budi Arta Aris, dan Bapak Pandong Spendra. Juga ada 2 pilihan dari penulis, Wan Sukri Saad dan Melki. Ke-7 orang ini bisa japri ke saya, atau bisa juga japri ke Bang Miko. Bagi yang di Padang, bisa langsung ke samping Sari Anggrek. Di sana ada kantor Bang Miko. Bisa bukunya ditandatangani dan berfoto di lokasi tempat kantor Bang Miko. Terima kasih juga kepada para para pembahas buku, terutama Pak Endri Septa yang sebentar lagi akan menjadi wali kota Padang. Kemudian Bang Asrinaldi, juga Adel Wahidi, dan Bapak Yunaldi, dan narasumber yang lain. Juga Bang Zirma, Wan Sukri, Pandong, dan kawan-kawan semua. Wah, banyak sekali. Ini luar biasa. Terutama juga terima kasih kepada langgam.id yang selalu bersama-sama dalam beberapa diskusi kita ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya tidak tahu apa momentum lagi yang akan terjadi nih 2-3 hari ke depan. Karena kemarin itu kita belum sempat bicara tentang Bang Miko, karena bicara kemarin itu baru seputar tentang jilbab. Jilbab kemarin itu memang luar biasa. Kita memang sediakan fasilitas ini cuma 300 peserta, tapi ada yang nonton di YouTube, ada yang gabung di sini 300, hampir 600 kemarin itu yang bergabung untuk masalah jilbab ini. Nah, kita mau bahas SK 3 Menteri, tapi kita coba baca di redaksi, ini lebih menarik nih Bang Miko ini ketimbang tiga SK Menteri bersama itu. Karena memang SK 3 Menteri juga dibahas oleh beberapa ormas, penolakan segala macam, itu 2-3 hari yang lalu. Barusan tadi sore, kawan-kawan pengurus wilayah PII Sumatera Barat mengadakan Zoom meeting juga, yang dihadiri oleh Bapak Menteri siapa Del? Muhajir Effendi. Pak Muhajir Effendi. Menko. Juga dihadiri oleh Ketua DPRD Sumatera Barat, Zoom meeting, dan kebetulan kawan-kawan ini lagi rapat pimpinan nasional bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah di Padang. Nah, jadi kita sengaja ambil diskusi Bang Miko ini, diskusi buku Bang Miko ini. Mungkin besok atau lusa akan lihat perkembangan apalagi yang lebih menarik nih di minggu-minggu ke depan. Menarik juga sebenarnya itu tentang putusan Sela. Sela itu hari Selasa. Keputusan kita berkegiatan ini memang Jumat malam. Kecuali ada yang krusial, kemarin itu ada juga narasumber Bang Amdani, Dr. Amdani,
terkait waktu itu isunya tentang suntik ini. Vaksinasi. Ya. Vaksinasi. Nah, vaksinasi waktu itu Bang Hamdani nggak bisa di hari Jumat karena dari Solo dan kecapean, akhirnya kita geser 1 hari malam Minggu. Jadi ini memang diskusi rutin tiap Jumat malam dengan isu-isu yang aktual. Nah, makanya nanti saya tidak tahu apakah kalau terpending ini apa, karena yang saya baca juga PLH ini hanya sifatnya tidak strategis dan kebijakan, memakan waktu lebih kurang ya sebulan sampai tanggal 13 Maret. 1 April pun kemudian Pak Sekda ini yang sekarang yang tadi dilantik jadi gubernur PLH akan berakhir juga masa tugasnya. Maka pilihannya kalau seandainya hasil putusan sela itu ditolak, tidak dilanjutkan persidangan, maka pelantikan berkemungkinan besar di akhir-akhir Februari. Tapi kalau lanjut, maka nanti akan ada PLT atau mungkin pejabat gubernur yang barangkali kalau saya membaca dengan Bang Miko priorisasi persidangan, barangkali pelantikan di awal April kalau itu lanjut bersidang. Mudah-mudahan ini bisa cepat selesai sehingga juga keputusan kebijakan juga bisa diambil oleh pemerintahan provinsi dan juga kota. Mungkin itu di akhir pertemuan kita ini. Saya akhiri, terima kasih kepada kita semua. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ini luar biasa orang-orang hebat yang ikut berdiskusi pada malam hari ini. Kemudian saya mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan itu datang dari saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di minggu depan. Terakhir, mengucapkan terima kasih. Kemudian juga kami serahkan ke host, Ibu Nel. Terima kasih. Sudah hadir juga Pak Ketua KBPI. Saya nggak tahu, nanti minta penutup sedikit dari Pak Ketua. Nanti diserahkan ke Ninel dulu. Silakan Ninel. Ya, terima kasih. Ada Ninel. Ya, terima kasih Adinda Jen Zuldi yang sudah menggawangi acara kita dari awal sampai akhir. Alhamdulillah banyak hal-hal yang kita dapatkan, bertambahlah pengetahuan, wawasan yang mudah-mudahan nanti bisa diterapkan, diaplikasikan untuk pembangunan Kota Padang tercinta. Kebetulan saya lahir besar sampai kuliah di Kota Padang, jadi Padang adalah kota, dulu namanya Padang Kota Tercinta, nggak tahu sekarang. Baiklah, terima kasih untuk semua narasumber, untuk penulis buku Bang Miko Kamal, dan untuk juga moderator, dan semua yang masih ada di ruangan Zoom ini. Baiklah, sebelum acara kita tutup, minta sepatah kata dari Ketua Perhimpunan KBPI Sumatera Barat, Kanda El Yunus, SHMKN. Kepada Dael kami persilahkan. Suaranya dibuka dulu, Dael. Di unmute dulu, Dael, masih di mute. Udah? Ya, udah, Bang. Udah, Bang. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya merasa salut ya kepada kawan-kawan dan adik-adik yang tetap mengangkatkan acara ini. Sesuai dengan tekad kita bersama, bahasanya kita akan mencoba memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara ini, terutama Kota Padang tempat kita berada. Itu saya atas nama keluarga besar Pelajar Islam Nasional Sumatera Barat mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah terima sekali kepada Bang Miko Kamal yang tidak asing lagi bagi saya. Beliau sudah mencoba menyajikan bagaimana profil Kota Padang itu dari sisi yang apa yang beliau rasakan dan beliau dengar. Dia sudah ditanggapi oleh berbagai kawan-kawan dari berbagai diteropong dari berbagai aspek, maka akan melahirkan sebuah kesimpulan. Inilah tanda kecintaan kita kepada Kota Padang. Dan insya Allah apa yang kita lakukan hari ini memberikan kontribusi kepada Pemda Kota Padang yang mungkin sebentar lagi akan
diserahkan kepada Pak Wakil yang otomatis menjadi wali kota, dan kemudian kita berharap seperti harapan yang lain Bang Miko Kamal ikut sebagai jajaran dari Pemda Kota Padang. Tentu kita berharap itu, sehingga apa yang beliau sudah tatap dan simpulkan ini bisa beliau aktualisasikan untuk 4 tahun atau 3 tahun ke depan itu. Dan betul apa yang disampaikan oleh para narasumber dan kita semua, bahwasanya partisipatif warga itu sangat penting di dalam membangun sebuah kota. Artinya bukan hanya karena kekuasaan ada di tangan kita, kita mau berbuat sewenang-wenang. Padahal fungsi sosial kontrol masyarakat, dan itu sangat penting untuk memajukan kota ini. Tentu harapan kita, jangan kita bosan-bosan bicarakan pembangunan dan karakteristik masyarakat Kota Padang ke depannya. Tentu kebersamaan kita di dalam melaksanakan acara yang sangat kita perlukan itu. Untuk sekali lagi aplaus untuk semua narasumber, kemudian kepada panitia, Zuldi, ada Lohidi dan kawan-kawannya lainnya, Bu Nailul Sada yang sudah memfasilitasi ini. Tentu dengan harapan acara kita ini dari tahap ke tahap memberikan kontribusi yang aktif, kontribusi yang positif untuk pembangunan Sumatera Barat dan Kota Padang khususnya. Demikian saja dari saya. Selamat atas terselenggaraan acara ini, dan insya Allah diskusi pengilun akan berlanjut kepada babak dan jilid selanjutnya. Baik, mari kita tutup acara ini dengan sama-sama bacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf ini lagi masih acara MUI. Insya Allah apa yang kita inginkan akan tercapai. Masih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak El Yunus yang masih menyempatkan menyapa kita di sela-sela kesibukan beliau seperti sedang acara di MUI Sumatera Barat. Baiklah, saya juga pamit undur dan mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Saya juga menutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara kita selanjutnya tetap berlanjut dan seperti moto kita Yan Faulinas Khairul Linas. Semoga kita jadi manusia bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.